Kabar resmi. Mengejutkan datang dari Timur Tengah. Iran dikabarkan mengirim surat langsung ke FIFA dan secara tegas meminta satu nama. Tim Nasional Indonesia. Iran mundur dan surat ke FIFA yang bikin dunia geger. Tim Nasional Indonesia diam-diam menyusun kekuatan penuh untuk playoff dadakan menuju FIFA World Cup 2026. Nama-nama pemain keturunan mulai bermunculan. Pascal Struij masuk radar. Striker baru disiapkan. Dan PSSI langsung tancap gas percepat naturalisasi. Dunia sepak bola kembali diguncang kabar yang sulit dipercaya. Di tengah panasnya konflik global, muncul laporan bahwa Iran secara diam-diam telah mengirimkan surat resmi ke FIFA dengan permintaan mengejutkan. Jika mereka benar-benar mundur dari FIFA World Cup 2026, maka slot tersebut diminta diberikan kepada tim nasional Indonesia. Kabar ini langsung meledak dan memicu perdebatan global. Dalam narasi yang beredar, Iran disebut melihat Indonesia sebagai simbol kebangkitan baru sepak bola Asia, negara dengan dukungan publik besar, perkembangan pesat, dan semangat juang tinggi. Bahkan disebutkan dalam isi surat yang bocor, Iran ingin Indonesia mewakili Asia jika mereka tidak bisa tampil. Namun di sisi lain, langkah ini jelas menuai kontroversi karena bertentangan dengan mekanisme kompetitif yang biasa digunakan FIFA. Di tengah tekanan dari berbagai pihak, termasuk dorongan dari kubu lain yang menginginkan opsi berbeda, situasi menjadi semakin panas. Sementara itu, di Indonesia, PSSI dikabarkan langsung siaga penuh, mempersiapkan segala kemungkinan tanpa banyak bicara ke publik. Kini, semua mata tertuju pada keputusan akhir FIFA. Apakah mereka akan mengikuti aturan yang ada, atau justru membuka jalan bagi skenario paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola dunia? Situasi pun semakin memanas setelah kabar tersebut menyebar ke seluruh dunia. Di markas FIFA di Zurich, pembahasan disebut berlangsung tertutup dan penuh tekanan dari berbagai pihak. AFC langsung bergerak cepat, menegaskan bahwa jika Iran mundur, maka slot tersebut tetap harus diperebutkan oleh negara Asia melalui jalur yang adil. Namun di sisi lain, dorongan dari kubu Eropa melalui UEFA membuat situasi semakin kompleks. Apalagi dengan munculnya usulan agar Italia ikut masuk dalam skenario pengganti. Dunia pun terbelah antara aturan, kepentingan, dan kualitas kompetisi. Di tengah semua tarik ulur itu, tim nasional Indonesia justru berada di posisi yang paling unik. Tidak banyak bicara di publik, namun di balik layar semua persiapan dikabarkan mulai dimatangkan. Para pemain dipantau, kondisi dijaga, dan skenario darurat disiapkan jika sewaktu-waktu panggilan resmi benar-benar datang. PSSI memilih fokus pada kesiapan, bukan pada polemik. Dan kini, semua mengerucut pada satu momen penentuan. Jika surat dari Iran benar-benar dipertimbangkan, maka ini bisa menjadi jalur paling tidak terduga dalam sejarah menuju FIFA World Cup 2026. Tapi jika ditolak, maka pertarungan baru akan dimulai, entah lewat playoff dadakan atau penunjukan berdasarkan ranking. Yang jelas, satu hal sudah pasti, Indonesia kini bukan lagi sekadar penonton dalam cerita ini, melainkan sudah menjadi bagian dari pusaran sejarah yang bisa berubah kapan saja. Situasi semakin panas ketika kabar baru kembali beredar, bahwa Iran tidak hanya mempertimbangkan mundur, tapi juga secara tegas menginginkan Indonesia yang mengisi slot kosong tersebut. Dalam narasi yang berkembang, Iran disebut telah menyampaikan ke FIFA bahwa jika mereka benar-benar tidak bisa tampil, maka pilihan mereka jelas. Tim nasional Indonesia. Alasan yang disebutkan pun semakin membuat dunia terkejut. Iran dikabarkan menilai Indonesia sebagai representasi kekuatan baru Asia yang sedang naik daun, bukan hanya dari sisi performa, tapi juga dari sisi dukungan publik dan dampak global. Bahkan dalam versi yang beredar, keputusan ini disebut sebagai bentuk kepercayaan bahwa Indonesia bisa membawa nama Asia dengan semangat yang berbeda. Kabar ini langsung membuat situasi semakin meledak. AFC berada di posisi sulit. Di satu sisi harus menjaga aturan kompetitif, di sisi lain tidak bisa mengabaikan dinamika yang berkembang. Sementara itu, FIFA justru semakin tertekan, karena keputusan apapun akan berdampak besar secara global. Namun perlu dicatat, sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi bahwa Iran benar-benar mundur atau menunjuk Indonesia sebagai pengganti. Isu ini masih sebatas spekulasi dan rumor di berbagai media. Bahkan pihak PSSI sendiri menegaskan belum menerima surat resmi apapun dari FIFA terkait hal tersebut. Meski begitu, dalam narasi yang terus berkembang, satu hal terasa semakin nyata. Indonesia kini tidak lagi sekadar penonton. Nama Garuda sudah masuk dalam percakapan global.
masuk dalam skenario besar. Dan mungkin, berada sangat dekat dengan sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi yang terus memanas itu langsung disambut dengan gerak cepat di dalam negeri. Tanpa banyak bicara ke publik, PSSI dikabarkan masuk ke mode siaga penuh. Semua skenario disiapkan, seolah-olah panggilan dari FIFA bisa datang kapan saja. Fokus utama langsung diarahkan pada kesiapan tim, baik dari sisi teknis, mental, maupun administrasi. Salah satu langkah yang paling disorot adalah percepatan proses naturalisasi pemain. Dalam narasi yang berkembang, beberapa nama keturunan mulai diprioritaskan untuk memperkuat skuad tim nasional Indonesia demi menghadapi kemungkinan playoff dadakan menuju FIFA World Cup 2026. Proses yang biasanya memakan waktu panjang disebut dipercepat dengan koordinasi lintas lembaga, karena situasi ini dianggap darurat dan bersejarah. Di sisi teknis, staf pelatih juga mulai menyusun strategi dengan tempo tinggi. Pemantauan pemain di luar negeri diperketat, komunikasi dengan klub-klub Eropa dijalin, dan program latihan disesuaikan untuk menghadapi lawan dengan level yang lebih tinggi, baik dari Asia maupun kemungkinan dari Eropa. Tidak ada lagi persiapan jangka panjang, semua difokuskan pada siap tempur dalam waktu singkat. Menariknya, langkah ini menunjukkan satu hal yang berbeda. Indonesia tidak lagi menunggu kepastian, tapi bersiap seolah kesempatan itu sudah pasti datang. Karena dalam situasi seperti ini, yang paling siaplah yang akan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Dan jika benar skenario playoff itu terjadi, maka dunia tidak hanya akan melihat Indonesia sebagai peserta kejutan, tapi sebagai tim yang datang dengan persiapan matang, siap mengubah peluang menjadi sejarah. Di tengah percepatan persiapan itu, sorotan kini tertuju pada nama-nama yang disebut-sebut masuk radar untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dalam narasi yang beredar, pemain seperti Pascal Struij disebut menjadi target utama di lini belakang. Bek dengan pengalaman Eropa yang dinilai bisa langsung memberi dampak besar dalam situasi tekanan tinggi seperti playoff. Di lini depan, nama Luke Velkri, yang dikaitkan sebagai striker keturunan, juga mulai ramai diperbincangkan. Sosok ini digambarkan sebagai tipe penyerang modern, cepat, agresif, dan mampu menjadi pembeda di momen krusial. Kehadirannya diyakini bisa menambah variasi serangan Garuda yang selama ini masih mencari konsistensi di level tinggi. Bukan hanya itu, beberapa nama lain yang sebelumnya sempat muncul dalam radar naturalisasi kembali mencuat. Semua diarahkan pada satu tujuan, membentuk skuad yang siap tempur dalam waktu singkat, tanpa perlu proses adaptasi panjang. Di balik layar, PSSI dikabarkan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses berjalan cepat dan tepat. Ini bukan lagi sekadar proyek jangka panjang. Ini adalah respons terhadap situasi darurat yang bisa datang kapan saja. Dan di tengah semua dinamika itu, satu hal mulai terasa semakin nyata. Jika playoff benar-benar terjadi, maka Indonesia tidak akan datang sebagai tim yang sekadar mencoba, tapi sebagai tim yang sudah menyusun kekuatan terbaiknya untuk bertarung habis-habisan. Karena di momen seperti ini, tidak ada ruang untuk setengah-setengah. Hanya ada satu pilihan, siap atau tertinggal.